Saya pernah membaca sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda dari Kuwait yang gagah, putih, ganteng. Pada suatu hari libur, dia menghabiskan hari liburnya di Thailand. Dan tentu saja dia menghabiskan waktu-waktu itu bersama wanita. Lalu suatu waktu dia masuk ke dalam kamar hotel sambil mendekap seorang wanita di tangannya. Ketika dia masuk ke dalam kamar hotel itu, dia mengunci kamarnya, mungkin juga kemudian menggaulinya. Tetapi pada saat dia berada di atas wanita itu, saat itulah nyawanya tercabut. Lalu kemudian karena dia adalah bangsa asing, maka dia harus dikembalikan ke Kuwait. Lalu setiba di Kuwait, keluarganya membuka keranda jenazah yang membawa anak ini. Tapi ketika keranda jenazah itu dibuka, wajah yang tadinya putih, ganteng, tiba-tiba berubah menjadi hitam, kat seperti orang yang baru kebakaran atau hangus. Itu hanya salah satu contoh. Masih rangkaian kisah nyata ini, dua orang pemuda suatu waktu sedang bercakap di airport tentang apa yang akan mereka lakukan di Eropa waktu liburan. Ini terjadinya di Saudi. Mereka sudah mulai berangan-angan, bermimpi-mimpi yang indah-indah. Tiba-tiba ada seorang dai yang mendengarkan percakapan itu dari belakang. Dai ini antara maju mundur gitu. Ini kesempatan untuk menasihati anak muda ini. Tapi dia berpikir sekarang dia sudah akan naik ke pesawat. Tidak ada lagi harapan untuk dai ini. Cuma dia berpikir justru inilah saat terakhir bagi saya untuk menasihati dia. Akhirnya dia memutuskan karena kewajiban saya hanya menasihati, ya saya melakukan kewajiban saya. Masalah sadar atau tidak itu urusan. Dia memutuskan mendekati kedua anak muda itu. Dia mulai berkenalan. Lalu orang itu langsung mengatakan, saya tadi mendengarkan percakapan Anda. Sepertinya Anda ingin ke Eropa dan begini. Lalu dia mulai menasihati. Ternyata nasihat itu berpengaruh kepada kedua anak itu. Dan menjelang dia akan naik ke pesawat, sementara dia berjalan menuju pesawat, tiba-tiba kesadaran itu muncul di dalam diri keduanya dan dia merobek-robek tiketnya. Tapi kata dua anak muda ini, sekarang saya ingin kembali, cuma saya tidak mau langsung ke rumah orang tua saya, karena saya sudah terlanjur pamit. Kata orang itu, kalau begitu kita umrah saja gitu. Mereka menetap di Mekah sekitar 7 hari, lalu kemudian dua anak muda ini karena setelah 7 hari kembali ke Riyadh. Pada saat mereka berangkat dari Jeddah menuju Riyadh, pesawat yang mereka tumpangi itu meledak di jalan. Dan kedua anak itu meninggal. Anda perhatikan perubahan arah jarum jam kehidupan. Dua contoh seperti ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pergi dalam keadaan gagah, ganteng, putih bersih, dan mati dalam keadaan maksiat. Yang kedua juga ingin berniat dan sudah akan melakukannya. Tetapi dengan satu titik, dengan beberapa kata dia berubah. Dan beberapa saat kemudian dia juga meninggal. Peristiwa meninggalnya sama, tetapi caranya yang berbeda. Karena itu ikhlas sekalian, cara yang paling bagus untuk mengetuk hati kita setiap kali kita menemukan dorongan yang kuat kepada kemaksiatan, ialah bertanya kepada diri kita, andaikan saya meninggal dalam keadaan berdosa seperti itu. Mungkin kita tetap akan melakukan dosa, tetapi kita tidak akan pernah tenang selamanya. Dan rasa dihantui, rasa berdosa itu selamanya akan begitu kuat mempengaruhi kita. Dan itu insya Allah akan banyak berguna bagi kita.